Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Linda Nuraini, NPM 10060603235 dari kelas A Farmasi 2020. Yang pertama, di sini ada studi kasus, yaitu seorang apoteker di bidang riset dan pengembangan diminta untuk mendesain formulasi sediaan kapsul untuk obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergis dan komplementer. Seperti yang diketahui, penderita hiperkolesterol selain mengalami peningkatan jumlah kolesterol dalam darah juga disertai dengan gejala sulit tidur, sakit kepala, dan pundak pegal. Di sini ada tanaman yang memiliki potensi indikasi disertai dengan mekanisme kerjanya. Kapsul merupakan sediaan yang mengandung satu macam bahan obat atau lebih yang dimasukkan ke dalam cangkang atau wadah kecil yang umumnya dibuat dari gelatin. Kapsul juga sediaan serbaguna yang dapat digunakan sebagai pembawa untuk obat yang berbentuk serbuk, granul, maupun cairan. Selanjutnya ada hiperkolesterol. Hiperkolesterol merupakan suatu keadaan kadar kolesterol dalam tubuh melebihi keadaan normal. Hiperkolesterol dapat meningkatkan resiko terkenanya PJK atau penyakit jantung koroner, aterosklerosis, pankreatis, gangguan tiroid, diabetes mellitus, penyakit hepar, dan penyakit ginjal. Faktor penyebab hiperkolesterol itu bisa dikarenakan keturunan, konsumsi makanan tinggi lemak, ataupun dari pola hidup sepertinya kurang berolahraga, serta kebiasaan merokok. Sintesis kolesterol dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu menurunnya aktivitas HMG-CoA reduktase yang dapat menurunkan sintesis kolesterol. Selanjutnya, untuk preformulasi pada bahan aktif efek sinergis. Sebelumnya, efek sinergis sendiri yaitu merupakan efek yang terjadi karena adanya interaksi antara dua bahan atau lebih yang menghasilkan efek sama guna meningkatkan efek farmakologis agar tercapainya efektivitas pengobatan. Pada efek sinergis ini digunakan kombinasi dua bahan, yaitu bawang putih dan mengkudu. Bawang putih atau Allium sativum yaitu memiliki kandungan air, protein, karbohidrat, asam amino, organosulfur, terutama di alinase dan ajon. Nah, efek farmakologi pada bawang putih berasal dari senyawa alisin dan turunannya, seperti dialil disulfat, dialil trisulfat, dialil sulfat, dan sulfur dioksida. Mekanisme dari alisin sendiri yaitu alisin bekerja dengan cara menghambat enzim HGM-CoA dalam membentuk kolesterol di dalam hati. Alisin bekerja dengan menginhibisi HMG-CoA reduktase, squalen monooksigenase, lanosterol, dan sterol yang terdapat dalam sintesis kolesterol. Selanjutnya ada mengkudu atau Morinda citrifolia. Buah mengkudu ini mengandung alkaloid seronin, alisarin, lisin, dan lain-lain. Nah, senyawa yang berperan pada mengkudu ini yaitu flavonoid, di mana flavonoid pada mengkudu dapat menghambat HMG-CoA reduktase. Enzim ini berfungsi sebagai pengkatalis dalam pembentukan lemak serta meningkatkan aktivitas dari lecitin kolesterol asetil transferase, di mana nanti enzim yang dapat mengkonversi kolesterol bebas menjadi ester kolesterol yang lebih hidrofobik, sehingga ester kolesterol dapat berikatan dengan partikel inti lipoprotein untuk membentuk HDL yang baru. Nah, hal ini itu akan meningkatkan kadar HDL di dalam serum ataupun HDL serum. Selanjutnya, ada bahan aktif yang digunakan sebagai efek komplementer.
Efek komplementer sendiri yaitu merupakan efek yang terjadi karena interaksi dua bahan atau lebih yang berbeda atau sama dan efeknya berbeda tetapi menghasilkan efek yang saling mendukung agar tercapainya efektivitas pengobatan. Pada bahan aktif sebagai efek komplementer ini digunakan kombinasi antara akar valeria, daun inggu, dan jahe, di mana akar valeria ini berfungsi untuk mengatasi insomnia, jahe untuk mengatasi pegal-pegal pada pundak, serta daun inggu untuk mengatasi sakit kepala yang dialami oleh penderita hiperkolesterol. Akar valeria ini memiliki aktivitas farmakologi yaitu sedatif, ansiolitik, spasmolitik, dan relaksan otot, di mana mekanisme umumnya yaitu dimiliki valeria dalam memberikan efek hipnotik sedatif adalah sebagai agonis reseptor GABA, sehingga dia itu dapat berperan sebagai analgesik. Selanjutnya yaitu daun inggu. Daun inggu di sini yaitu merupakan tanaman tradisional yang diyakini dapat mengatasi berbagai penyakit melalui penggunaan tunggal ataupun sebagai obat penurun panas antipiretik, penghilang rasa nyeri, serta antiinflamasi. Senyawa kimia umum yang terdapat dalam tanaman ini yaitu flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan kumarin. Senyawa flavonoid yang terdapat pada inggu mampu menghambat lintasan enzim siklooksiggenase. Selanjutnya ada jahe yang digunakan untuk mengatasi pegal-pegal pada pundak, di mana dalam minyak atsiri jahe terdapat senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas ataupun khasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit dari penyakit ringan sampai berat. Contohnya yaitu masuk angin, batuk, kepala pusing, pegal-pegal, rematik, mual-mual, dan lainnya. Kemudian, sebagai obat tradisional, jahe dapat digunakan secara tunggal ataupun dipadukan dengan bahan obat herbal lainnya yang memiliki fungsi saling menguatkan serta saling melengkapi. Selanjutnya yaitu ada bahan tambahan ataupun bahan eksipien. Bahan eksipien merupakan bahan selain bahan aktif yang telah dievaluasi keamanannya, yang digunakan bersama dengan bahan aktif dalam pembuatan produk farmasi. Contohnya itu kapsul yang akan dibuat pada studi kasus ini yang menghasilkan produk obat yang bermutu. Pada bahan tambahan untuk pembuatan kapsul pada penderita hiperkolesterol yaitu digunakan 4 bahan tambahan. Yang pertama yaitu Avicel PH102 sebagai pengisi, PVV sebagai pengikat, talkum sebagai glidan, magnesium stearat sebagai lubrikan. Setelah penjelasan tadi sebelumnya, maka dapat disimpulkan formula kapsul untuk anti kolesterol. Yang pertama yaitu bahan aktif yang untuk memberikan efek sinergis yaitu digunakan bawang putih dan mengkudu. Kemudian bahan aktif yang sebagai efek komplementer yaitu digunakan akar valerian, inggu, dan jahe untuk mengatasi efek samping dari hiperkolesterol tersebut. Kemudian bahan tambahan eksipien yang digunakan yaitu Avicel PH102 sebagai pengisi, PVV sebagai pengikat, talkum sebagai glidan, dan magnesium stearat sebagai lubrikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.